Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan guru, bentuk upaya yang dilakukan agar motivasi belajar para siswa pada saat tatap muka ialah dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Metode ini terbukti sangat efektif untuk meningkatkan hasil belajar IPS. Hasil belajar IPS dapat ditingkatkan dengan penerapan metode diskusi kelompok karena siswa dalam pembelajaran IPS sudah terlatih membentuk diskusi kelompok. Kreativitas siswa dalam membuat dan menyampaikan ide-idenya pun telah meningkat. Inisiatif dalam menjaga ketertiban di kelas dan siswa sudah terbiasa berpartisipasi secara aktif dalam diskusi kelompok, sehingga siswa dalam diskusi kelompok juga dibutuhkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat diskusi. Yang pertama, memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Artinya di sini, sebagai guru, kita harus merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi agar siswa kita memahami masalah-masalah khusus atau hal-hal yang perlu dibahas dalam diskusi. Hal kedua yaitu menganalisis pendapat peserta didik. Artinya di sini kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan pendapat. Kemudian kita bisa menguraikan kembali sehingga komentar atau pendapat dari peserta didik itu bisa jelas, sehingga kita bisa mengembangkan ide dan mereka juga bisa menguraikan gagasan yang tepat dalam pembahasan diskusi. Ketiga, meluruskan alur berpikir peserta didik. Artinya di sini kita harus menjelaskan mana yang benar dan salah pada pendapat yang diberikan oleh siswa, sehingga tidak ada perbedaan pendapat yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman terhadap materi ataupun hal yang didiskusikan. Yang keempat yaitu menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Artinya di sini kita memberikan berbagai kesempatan kepada setiap siswa untuk memberikan partisipasi atau pendapat. Kita bisa memancing siswa yang jarang berbicara, misalnya dengan menyebut namanya. Yani, apakah kamu bisa menanggapi atau memberikan pendapat mengenai apa yang hendak kita bahas ini atau apa yang sudah dibahas, atau setuju atau tidak dengan pendapat teman kamu, dan lain sebagainya. Tapi kita harus berusaha membuat aturan yang baik agar kita bisa memberikan giliran kepada setiap siswa, terlebih siswa yang kurang berbicara, agar bisa memberikan pendapat. Serta kita harus mendorong siswa yang mampu memberikan interaksi kepada temannya, misalnya beradu pendapat ataupun memberikan pro atau kontra dalam diskusi, sehingga interaksi antara teman atau antara siswa bisa berjalan dengan baik. Keterampilan akhir yang perlu diketahui oleh seorang guru yaitu menutup diskusi. Guru di sini diminta untuk memberikan rangkuman. Rangkuman ini bisa dibuat dengan bantuan para siswa agar lebih efektif karena kesesuaian pendapat antara guru dan siswa. Guru di sini memberikan gambaran pada hasil diskusi dan mungkin akan menjelaskan tentang diskusi selanjutnya, sehingga siswa tidak akan bingung akan hasil diskusi ataupun diskusi selanjutnya yang akan dilakukan agar lebih baik, serta guru bisa menilai bagaimana kemampuan dari setiap siswa dalam diskusi tersebut agar siswa juga bisa memberikan perbaikan pada diskusi selanjutnya. Diskusi bisa juga dipimpin oleh siswa, yaitu dengan memperhatikan poin-poin berikut. Beberapa poin penting agar diskusi tersebut berjalan dengan baik. Yang pertama, moderator yang baik.
yaitu yang pertama memahami dengan baik cara berdiskusi, yang kedua sabar, rendah hati, dan menguasai pendapat setiap pembicara, yang ketiga jujur, ramah, dan tidak berat sebelah, yang keempat dapat menghidupkan suasana diskusi, yang kelima selalu bersikap objektif dalam memberikan tanggapan, dan yang kedua ada audiens yang baik, yaitu mematuhi peraturan diskusi, memahami dan menguasai materi diskusi, aktif dalam mengembangkan buah pikiran, menghargai pendapat orang lain, menghindari sifat emosional, berbicara dengan sopan dan jelas, dan tidak berbelit-belit, dan tidak takut untuk dikritik. Kelebihan metode diskusi adalah sebagai berikut: merangsang peserta didik untuk lebih kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide, melatih dan membiasakan diri bertukar pikiran dalam menguasai atau mengatasi setiap masalah. Dan dari sini kita dapat menarik kesimpulan, yaitu yang pertama, diskusi merupakan salah satu bentuk variasi dalam pembelajaran, merupakan metode yang dapat digunakan untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam penggunaan metode ini, guru berperan sebagai pemimpin diskusi dan mempunyai peran penting dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik supaya dapat melaksanakan diskusi sesuai dengan prosedur yang ada.